rahasia yang disembunyikan darimu selama berabad-abad kini ada di tanganmu. Bayangkan ada sebuah kekuatan besar di dalam tubuhmu. Kekuatan yang selama berabad-abad hanya diketahui oleh segelintir raja, kesatria, dan guru spiritual. Kekuatan yang bisa menjadikanmu perkasa, berwibawa, penuh daya cipta, bahkan mencapai pencerahan spiritual. Tapi kekuatan itu juga bisa menjatuhkanmu ke jurang kelemahan, candu, dan kehancuran. Itulah energi syahwat. Hari ini rahasia itu terbuka dan kini ada di tanganmu. Fakta mengejutkan tentang energi syahwat. Banyak orang mengira syahwat hanyalah dorongan nafsu, sesuatu yang memalukan atau harus ditekan. Padahal, di balik itu tersimpan energi kehidupan. Secara ilmiah, syahwat muncul karena hormon vital, testosteron, dopamin, dan serotonin. Hormon ini menggerakkan semangat, fokus, motivasi, keberanian, dan daya juang. Itulah sebabnya saat syahwatmu tinggi, tubuh terasa hidup, pikiran bergairah, dan ide-ide mengalir deras. Secara spiritual, di dalam Taoisme, energi seksual disebut Jing, inti kehidupan. Dalam Tantra, ia adalah Shakti, kekuatan ilahi penciptaan. Dalam kebatinan Jawa, ia disebut tenaga dalam yang bisa menjadi sumber wibawa dan kesaktian. Kenapa rahasia ini disembunyikan? Pertanyaannya, mengapa rahasia sebesar ini tidak pernah diajarkan secara terbuka? Jawabannya sederhana. Energi syahwat adalah sumber kekuatan manusia. Bayangkan jika setiap lelaki mampu mengolah syahwatnya. Tidak mudah lemah, tidak mudah dikuasai candu, selalu punya semangat juang, berkarisma, dan sulit dikendalikan. Sistem penguasa tidak menginginkan itu. Maka muncullah industri hiburan, pornografi, dan gaya hidup konsumtif yang membuat energi syahwatmu selalu terbuang sia-sia. Dengan begitu, manusia tetap lemah dan mudah dikendalikan. Dampak energi syahwat yang terbuang. Apa yang terjadi jika energi syahwat terus terbuang tanpa arah? Dampaknya nyata. Tubuh cepat lelah, stamina menurun, pikiran tumpul, sulit fokus, kehilangan semangat hidup, kehilangan wibawa dan karisma, mudah cemas, gelisah, bahkan depresi. Dalam istilah Jawa, wong kang buang tenaga tanpa arah bakal ilang tuae. Orang yang menyia-nyiakan tenaga hidupnya akan kehilangan wibawa batinnya. Transmutasi energi syahwat. Namun kabar baiknya, energi syahwat bisa ditransmutasi. Artinya, diubah dari energi biologis menjadi energi kreatif, mental, bahkan spiritual. Bagaimana caranya? Saat birahi datang, jangan buru-buru melampiaskan. Tarik napas dalam,
Bayangkan energi naik dari perut bawah menuju dada, lalu ke kepala. Rasakan energi itu berubah menjadi semangat, fokus, dan kejernihan pikiran. Salurkan dengan olahraga, berkarya, belajar, atau berzikir. Inilah rahasia yang dipraktikkan para yogi, para sufi, dan para kesatria. Syahwat diarahkan, bukan dibuang. Rahasia leluhur dan tokoh besar. Mari lihat sejarah. Para yogi India menahan energi seksual untuk membangkitkan kundalini. Para biksu Tao menjaga jing agar panjang umur dan penuh tenaga dalam. Para wali dan sufi mengolah syahwat menjadi zikir batin, rindu yang mengantar menuju Tuhan. Di tanah Jawa, kesatria dan empu melakukan tirakat syahwat agar karisma dan kesaktiannya tetap terjaga. Mereka tahu syahwat adalah bahan bakar jiwa. Strategi praktis mengendalikan energi syahwat. 1. Sadari energi. Jangan memusuhi syahwat. Pahami ia sebagai kekuatan. 2. Kurangi pelampiasan berlebihan. Jaga energi agar tidak cepat habis. 3. Alihkan dengan aktivitas positif. Olahraga, meditasi, menulis, berkarya. 4. Gunakan pernapasan dan zikir. Rasakan energi naik, bukan turun. 5. Salurkan dengan cinta sejati. Saat bersama pasangan halal dengan kesadaran, energi ini berubah jadi kasih sayang suci. Energi syahwat adalah rahasia yang disembunyikan darimu berabad-abad. Kini, rahasia itu ada di tanganmu. Kamu punya pilihan. Terus membuangnya, hidup lemah, mudah dikendalikan. Atau mengendalikannya, mengubahnya jadi daya cipta, wibawa, dan spiritualitas yang mengangkat hidupmu. Ingat, setiap kali syahwatmu bangkit, itu bukan dosa, tapi undangan. Undangan untuk naik level. Undangan untuk menguasai dirimu sendiri. Dan siapa yang mampu menguasai syahwatnya, dialah yang benar-benar merdeka. Kau pikir alasan hidupmu lemas adalah karena kurang tidur atau motivasi? Salah besar. Setiap hari kau membuang sesuatu yang bisa membuatmu lebih kuat, fokus, dan berpengaruh daripada yang pernah kau bayangkan. Energi seksualmu, sumber daya paling berharga, keluar tanpa kau sadari. Dan lebih parahnya, mereka merancang dunia ini supaya kau terus melakukannya sampai kau kehabisan daya. Energi seksual bukan sekedar dorongan untuk bersenang-senang. Lelaki kuno menganggapnya pintu menuju kekuatan yang membuat seseorang memimpin, mempengaruhi, bahkan menaklukkan dunia tanpa senjata. Di India kuno, ia disebut ojas. Di Tiongkok, jing. Di Yunani, api kehidupan. Semua sepakat pria yang menguasai energi ini berada di kelas berbeda, dan itu membuat banyak pihak tidak nyaman. Dunia modern punya tujuan berbeda. Mereka tidak ingin kau menyimpan energi ini. Mereka ingin kau membuangnya setiap kali tubuhmu sedikit bergairah. Karena saat energi itu keluar, kekuatanmu ikut keluar bersamanya. Fokus memudar, keberanian turun, dan auramu memudar. Jika ini terjadi terus-menerus, mereka tahu kau akan menjadi pria yang bisa dikendalikan. Lihatlah sekelilingmu. Setiap iklan, video, dan notifikasi yang memancing birahi bukan kebetulan. Itu alat untuk memotong suplai kekuatanmu di sumbernya. Kau bukan hanya konsumen hiburan.
Kau sumber energi yang mereka sedot perlahan-lahan. Dan saat kau kehabisan, mereka menjual solusi untuk masalah yang mereka ciptakan sendiri. Pria kuno melawan ini dengan teknik yang sekarang nyaris punah. Teknik untuk mengalirkan energi seksual, bukan melepaskannya sembarangan. Mereka tidak menolak kesenangan, tapi menggunakannya sebagai bahan bakar untuk kekuatan fisik, kejernihan mental, dan ketajaman spiritual. Dan inilah awal dari sesuatu yang memisahkan pemimpin dari pengikut. Bayangkan energi seksualmu seperti sungai deras di kaki gunung. Lelaki biasa membiarkannya mengalir keluar dan hilang. Lelaki bijak mengarahkan sungai itu naik, melewati tulang punggung, mengairi hatinya dengan api, memberi otaknya kejernihan menusuk, membuat tatapannya seperti mata elang. Dan saat ini terjadi, ia berubah dari dalam tanpa orang lain tahu. Teknik ini dalam Taoisme disebut orbit mikrokosmik. Kau memindahkan energi dari bawah ke atas menggunakan napas, otot, dan fokus mental. Sirkulasi ini bukan sekedar imajinasi. Ia memicu perubahan biologis yang bisa diukur. Dan saat kau merasakannya, kau tahu, ini bukan lagi teori, ini kekuatan yang nyata di tubuhmu. Secara ilmiah, praktek ini menjaga testosteron tetap tinggi, memulihkan sensitivitas dopamin, dan mengatur ulang sistem saraf untuk tahan tekanan. Kau berhenti menjadi pria yang cepat lelah, mudah teralihkan, dan mulai menjadi pria yang tak habis-habis. Dan ini baru permulaan, karena efeknya akan terus menumpuk dari hari ke hari. Kunci pertama adalah napas. Saat gairah memuncak, alih-alih dilepaskan, kau tarik napas dalam dari diafragma. Arahkan sensasi itu ke atas tulang punggung dan lepaskan dengan tenang. Napas ini mengubah ledakan sesaat menjadi arus listrik yang mengisi seluruh tubuh. Di tahap ini, kau mulai merasakan kontrol yang belum pernah kau miliki sebelumnya. Kunci kedua adalah otot panggul. Ini adalah gerbang energi. Lemah di sini berarti energi bocor di mana-mana. Kuat di sini berarti energi terkunci sampai kau memutuskan kemana ia akan dialirkan. Pelatihan otot ini dulu dianggap bagian dari ritual suci. Sekarang hampir semua pria bahkan tidak tahu cara mengaktifkannya. Kunci ketiga adalah pikiran. Tanpa fokus mental, energi ini akan liar dan mencari jalan keluar tercepat. Pikiranmu adalah jenderal yang memutuskan apakah energi ini akan menjadi bahan bakar untuk visi dan tujuanmu, atau akan kau buang demi kesenangan singkat yang meninggalkanmu kosong. Pilihan ini akan menentukan masa depanmu. Jika tiga kunci ini digabung, sesuatu yang aneh terjadi. Kau mulai merasa lebih bertenaga, meski tidak mengonsumsi apapun. Kau bangun dengan rasa segar yang tidak bisa dijelaskan. Kau tidak lagi merasa seperti pemburu yang lapar, karena entah bagaimana, kau mulai menjadi yang diburu. Orang di sekelilingmu akan merasakannya. Tatapanmu lebih tajam, bahumu lebih tegak, langkahmu lebih mantap. Mereka tidak tahu apa yang berbeda. Mereka hanya tahu mereka ingin dekat denganmu. Dan magnetisme ini bukan kebetulan. Itu adalah energi yang sekarang memancar dari inti tubuhmu. Para samurai melatih ini. Biksu Shaolin melatih ini. Bahkan raja-raja Eropa punya versi rahasia dari teknik ini, dibungkus dalam simbolisme dan ritual. Mereka semua tahu pria yang memegang kendali atas energi seksualnya memegang kendali atas dirinya sendiri, dan pria yang mengendalikan dirinya mengendalikan dunia. Kenapa efeknya bisa 10 kali lipat? Karena energi ini bukan hanya tersimpan, ia berputar. Setiap putaran membuatnya lebih pekat, lebih kuat, lebih panas. Dan semakin lama ia berputar di tubuhmu, semakin banyak aspek hidupmu
yang ikut terangkat. Namun, menahan tanpa mengalirkan akan menjadi bencana. Energi yang tertahan tanpa arah bisa berubah menjadi frustrasi, bahkan penyakit. Inilah alasan kenapa latihan napas, gerakan, dan fokus mental harus berjalan bersamaan. Tanpa itu, kau hanya akan membangun tekanan tanpa kekuatan. Sains modern mulai mengejar ketertinggalannya. Penelitian menunjukkan bahwa retensi energi seksual meningkatkan kekuatan fisik, kejernihan mental, dan bahkan mempengaruhi cara orang lain meresponsmu. Mereka menyebutnya aura, sesuatu yang tidak bisa diukur tapi bisa dirasakan semua orang. Mungkin kau merasa ini sulit, memang. Tapi tanyakan pada dirimu, mana yang lebih sulit? Menahan dan menguasai dirimu atau hidup selamanya sebagai pria yang energinya habis setiap hari dan selalu mencari alasan untuk bangkit? Setiap hari kau berhasil menahan dan mengolah itu, kau menumpuk kekuatan. Sedikit demi sedikit, cadanganmu membesar. Dan saat cadangan ini cukup besar, kau mulai merasakan sesuatu yang gila. Dunia tidak lagi memberikan tekanan yang sama. Suatu hari nanti kau masuk ke sebuah ruangan dan semua orang menoleh. Mereka tidak tahu kenapa. Mereka hanya tahu ada sesuatu di dirimu yang membuat mereka ingin memperhatikan. Dan itu bukan karena pakaian, uang, atau statusmu, tapi karena energi yang memancar dari inti tubuhmu. Di titik itu, kau akan sadar bahwa mereka tidak pernah takut pada uang, fisik, atau statusmu. Yang mereka takut adalah satu hal, pria yang memegang kendali penuh atas dirinya sendiri, yang energinya tidak bisa mereka curi. Tubuhmu adalah kuil, napasmu adalah doa, energi seksualmu adalah persembahan yang seharusnya kau jaga. Jika kau membuangnya, kau menyerahkan kekuasaanmu secara sukarela. Dan sekali mereka tahu kau rela memberikannya, mereka tidak akan berhenti mengambil. Tapi saat kau memutuskan untuk menjaga, mengolah, dan mengarahkan energi itu, segalanya berubah. Kau tidak lagi menjadi korban sistem. Kau menjadi anomali di tengah masa, pria yang tidak bisa dijinakan. Dari titik itu, kau akan memahami bahwa ini bukan sekedar teknik atau ritual. Ini adalah bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap desain dunia yang dibuat untuk mengurasmu, melemahkanmu, dan membuatmu patuh. Dan saat kau melangkah dengan energi yang berlipat-lipat, kau akan memahami rahasia anting yang hanya sedikit orang tahu. Kekuatan terbesar yang pernah kau miliki sudah ada di tubuhmu sejak lahir. Pertanyaan sederhana, apakah kau akan membuangnya atau bangkit bersamanya? Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga cerita ini bisa sebagai refleksi, apresiasi dalam kita belajar sehingga kita dapat belajar mana hal yang positif yang bisa kita gunakan dan mana hal yang negatif yang bisa kita harus hindari. Dengan bertujuan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam kehidupan kita dengan Subosito Jawa dari pembabaran Primbon Jawa, hasil waris nenek moyang Jawa kita. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Dan saya doakan panjenengan semua berkelimpahan rezeki serta sehat dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Salam rahayu bagas kuarasan kawilujengan buat kita semuanya. Akhir, wassalamu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.